Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Provokasi. Kenan yang sudah selesai makan, ia bangkit dari duduknya. Ia menuju dapur hendak membuatkan susu untuk Alice. Aziz melihatnya tersenyum bahagia. Ken, begitu bahagianya dirimu. Aku tahu ini anak pertamamu. Sebenarnya aku juga bahagia kau hidup bersama putriku. Namun aku sempat meragukan dirimu. Batin Aziz. Sayang, minumlah susu ini. Ucap Ken yang memberikan segelas susu kepada Alice. Kenan melihat sedari tadi Alice hanya memakan buah saja. Bawa saja ke dalam kamar om. Alice ngantuk. Besok saja kita pulang ke rumah om ya. Ucap manja Alice. Tapi om tidak membawa baju sayang. Ucap Kenan sambil melirik Alice. Kau pakai bajuku saja. Jangan pernah membuat putriku bersedih. Ucap ketus Aziz. Baiklah ayah. Jawab Kenan. Dan mereka berpamitan ingin masuk kamar. Alice masuk kamar ya ayah. Selamat malam. Alice mencium pipi Aziz. Sayang, jangan terus mencium ayahmu. Om suamimu ini cemburu. Ucap Kenan cemberut. Dasar mantu mesum, cepat kalian pergi ke kamar. Bosan mataku melihat mantu kurang asem ini. Ucap ketus Aziz. Kenan dan Alice hanya tersenyum. Mereka meninggalkan Aziz seorang diri. Setelah Alice dan Kenan pergi, Aziz dikejutkan kedatangan Saras. Bukankah tadi sore mereka bertengkar? Pikir Aziz. Mengapa kau datang lagi, Saras? Tanya cuek Aziz. Jangan menolakku sayang, atau aku akan memberikan foto-foto mesra kita kepada putrimu dan film rancang yang kita buat. Saras mendekat dan memperlihatkan foto panas mereka. Baiklah, ayo pergi ke kamarku. Ucap cuek Aziz. Saras tersenyum. Ia langsung mengikuti Aziz menuju kamar miliknya. Sesampainya mereka, Saras tidak tunggu lama lagi. Ia langsung melahap Aziz. Di pagi hari ini, Alice sudah bersiap akan pergi ke rumah Kenan. Ia akan tinggal kembali bersama suaminya. Alice tengah menyusun bajunya. Ia dikejutkan oleh tangan yang melingkar di tubuhnya dari belakang. Om, mengejutkan Alice saja. Alice menatap mata Kenan. Oh, benarkah? Tanya Kenan langsung mencium seluruh wajah Alice hingga tidak satu inci pun terlewatkan olehnya. Om, sudah, pergilah mandi. Kita berangkat. Alice sudah siap. Alice duduk di depan meja rias. Ia merapikan penampilannya. Baiklah sayang, Om mau ke kamar ayahmu dulu ya. Om tidak memiliki baju ganti. Kenan bergegas pergi menuju kamar Aziz. Sesampainya Kenan di kamar Aziz, terdengar suara-suara panas dari dalam. Dasar, mereka tidak tahu waktu. Ini sudah pukul 6 pagi. Bisa-bisanya mereka. Sabar Ken, Alice sedang hamil muda. Tidak boleh, batin Kenan. Kenan langsung kembali ke kamar Alice. Loh, kenapa Om kembali? Apa ayah tidak ada Om? Tanya Alice heran. Tadi Kenan berpamitan ingin meminjam baju ayahnya. Dan sekarang Kenan cepat sekali kembalinya. Ayahmu masih tertidur sayang. Om tidak usah mandi saja, kita pulang sekarang. Dusta Kenan agar Alice tidak mengetahui kelakuan ayahnya. Hah, biasanya ayah sudah bangun kok Om. Biar Alice lihat saja. Alice bangun, ia hendak pergi melihat ayahnya. Kenan dengan cepat menahan Alice agar tidak jadi pergi. Bisa gawat kalau Alice melihat adegan Saras dan Aziz, pikir Kenan. Sayang, ayolah Om mau mencium anak kita. Kenan menahan tangan Alice. Namun Alice curiga.
melihat tingkah Kenan. Alice berpikir pasti ada yang tidak beres. Apa yang Om sembunyikan dari Alice? Tanya kesal Alice. Kenan sangat bingung mau menjawab apa pertanyaan Alice. Tidak ada kok sayang. Kenan tersenyum, membuat Alice tambah mencurigai Kenan. Oh, ya sudah, jangan menghalangi Alice menemui ayah. Alice berjalan menuju kamar Azzy. Kenan yang terlihat sangat cemas mengikuti Alice dari belakang. Aduh, tamatlah riwayatmu Azzy. Aku tidak dapat menolongmu lagi saat ini. Batin Kenan. Alice dan Kenan sudah berada di depan pintu kamar Azzy. Alice hendak membuka pintu kamar sang ayah. Namun lagi-lagi Kenan menghalanginya. Sayang, ayolah, ayahmu masih tertidur. Pucuk Kenan. Alice semakin geram dibuat Kenan. Tanpa menunggu lama, Alice langsung membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar Azzy. Aduh, jangan Alice. Kenan mengikuti Alice masuk ke dalam kamar. Sesampainya mereka di dalam, ayah, teriak Alice. Kenan bernafas lega karena Azzy dan Saras sudah tidak ada di dalam kamar. Dan di mana mereka? Pikir Kenan. Tidak ada ayah, Om. Di mana ayah? Apa di dalam kamar mandi? Alice berjalan mendekati pintu kamar mandi. Ayah ada di dalam, tanya lembut Alice. Iya sayang, ayah sedang mandi, jawab Azzy dari dalam. Alice ingin mengambil baju untuk Om Ken ayah, ucap Alice. Kenan merasa lega, namun matanya melihat bikini Saras yang tercecer di bawah tempat tidur. Kenan mendorong bikini Saras masuk ke dalam kolong tempat tidur. Ambil saja di lemari ayah sayang. Oh iya, jangan menunggu ayah, berangkatlah bersama Ken. Sore ayah akan mengunjungimu, ucap Azzy dari dalam. Baiklah ayah, kami pergi dulu. Setelah Alice mengambil baju untuk Kenan, mereka segera keluar kamar. Namun Alice menghentikan langkahnya. Om, tadi Om dengar tidak? Seperti suara desah, ucap Alice. Dan tadi Saras menkuat, sengaja agar Alice dan Kenan mendengarnya. Tidak sayang, mungkin ayahmu bermain solo, ucap Kenan. Dan Alice langsung memukuli lengan Kenan. Dasar mesum. Alice meninggalkan Kenan. Ia cepat-cepat masuk ke dalam kamar. Kenan menyusul Alice ke dalam kamar. Kenan dan Alice sudah selesai makan. Mereka sarapan berdua saja. Setelah selesai sarapan, Alice dan Kenan melajukan mobil ke rumah Kenan. Setelah 15 menit melajukan mobil Kenan telah sampai di rumahnya. Alice turun dan Kenan. Mereka hendak masuk akan tetapi ada dua makhluk yang paling dibenci Alice menyambut kedatangannya. Hai Bibi, sudah lama sekali kita tidak bertemu, ucap Keisha. Ia hendak memeluk Alice, namun Alice menolaknya. Jangan mendekat, aku sedang hamil muda. Aku tidak ingin bersentuhan denganmu, ucap ketus Alice. Bastian yang mendengar Alice hamil, ia begitu terkejut. Kau hamil Alice? Tanya Bastian. Iya, anak tiriku. Dan aku hamil anak papamu. Sebentar lagi kau akan memiliki seorang adik, ucap sinis Alice. Sudah, ayo kita masuk bicara di dalam saja, ucap Kenan. Mereka masuk ke dalam dan duduk di sofa ruang tamu. Bastian, kalian sudah 1 bulan berada di kota B, dan seperti janjimu, kau harus bekerja di perusahaan papa, ucap Kenan. Bastian tidak mendengarkan ucapan Kenan.
Ia yang memandang Alice dikejutkan oleh Kisha. Sayang, kamu tidak mendengar papa bicara apa? Kisha memandang ke arah Alice. Ah, iya, aku mendengarnya. Kapan aku bisa bekerja di kantor papa? Ucap Bastian. Hari ini, dan sekarang bersiap-siaplah. Ucap Kenan. Alice tidak peduli dengan tatapan Kisha dan Bastian. Om suami sayang, Alice mau ke kamar. Bisakah Om menggendong Alice? Rengek manja Alice. Kisha dan Bastian hanya memandangi Alice. Baiklah sayang, Kenan menggendong tubuh Alice sampai di kamar utama. Setelah Kenan dan Alice pergi, mulailah Kisha memprovokasi Bastian. Kamu lihat sayang, begitu manjanya pipi Alice pada papa Ken. Dan aku rasa mungkin dari dulu mereka sudah saling menyukai. Ucap Kisha sambil menatap kepergian Kenan dan Alice. Biarkan saja sayang, aku sudah tidak peduli. Bastian bangkit, ia langsung masuk ke dalam kamarnya. Lihat saja nanti pipi Alice, aku akan membuatmu selalu menderita dan tidak pernah merasakan kebahagiaan. Batin Kisha. Kenan sedang berganti baju. Alice membantu Kenan mengenakan kaos kaki. Dan Alice hendak memakai kandasi, namun Alice tidak sampai. Alice tidak sampai, Om. Bagaimana ini? Ucap Alice dengan manjanya. Kenan tersenyum melihat kelakuan Alice. Kenan menundukkan kepalanya, barulah Alice sampai. Dan ia segera memakai kandasi di lehernya. Kamu baik-baik ya bersama Kisha. Jangan ada dendam di antara kalian. Kenan mencium kening Alice dan perut Alice. Tidak bisa janji Om, ucap Alice dengan sangat cuek. Baiklah, Om berangkat dulu. Kenan keluar kamar, terlihat Bastian sudah rapi, dan mereka pergi ke kantor bersama. Setelah kepergian Kenan dan Bastian, Alice masih berada di kamar, merasa sedikit pusing, dan pintu kamarnya diketuk. Masuk, ucap Alice. Bibi sedang apa? Tanya Kisha sambil mendekati Alice di tempat tidur. Sedang apa kau di sini? Dan mau apa kau? Tanya ketus Alice. Jangan galak-galak, Bibi. Aku hanya ingin melihat keadaanmu saja, tidak lebih. Jawab Kisha pelan. Pergilah dari sini. Aku tahu niat jahatmu padaku. Alice langsung membuang pandangannya. Jangan seperti itu, Bibi. Aku tidak sejahat itu padamu. Ucap sinis Kisha. Pergilah dari sini. Aku muak melihatmu. Ucap ketus Alice. Baiklah, Bi. Aku akan keluar. Kalau butuh apa-apa, panggil saja aku. Kisha berlalu pergi, meninggalkan Alice. Alice tidak peduli akan kehadiran Kisha. Dulu Alice sangatlah menyayangi gadis itu. Namun balasannya, pengkhianatanlah yang didapat oleh Alice. Aku harus berhati-hati pada manusia ular itu. Ia sangatlah berbahaya. Ucap Alice sambil kembali tertidur. Bersambung.